Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf, kemarin ada yang sedikit lupa ya. Mana ya? Nah, untuk yang kemarin gitu ya, tentang Allah Tuhanku, nah ini bisa juga nih, kalau untuk level rendah gitu ya, ini salah satu buku yang bisa digunakan lah gitu ya, referensi lah gitu ya, untuk bercerita sama anak-anak ya, dengan buku Allah Pencipta Kita gitu ya, tulisnya Kak Erlan ya, atau buku yang lain yang intinya mengarahkan kepada anak kita tentang Allah itu pencipta gitu ya. Kalau di saya juga ada tuh buku ya, lebih ringkas daripada yang ini gitu ya, karena itu mungkin lebih lebih buat anak-anak baik mungkin sedikitnya gitu ya. Ada apa namanya, ada makanan, siapa yang memberikan makan, siapa yang memberikan rezeki gitu, siapa yang memberikan buah-buahan gitu ya, terus siapa yang menciptakan ini, terus diulang seperti itu tuh. Itu mungkin buat level baik, kalau ini agak level lebih atasnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjutkan, eh, di yang ketiga ya, yaitu tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Sebelum lupa gitu ya, salah satu buku yang bisa digunakan ini nih, gitu ya. Karena dia banyak sekali nih serinya nih, dari basmalah, alhamdulillah, kemudian ada lagi nanti apa ya, kalimat takbir ya, takbir, kemudian tasbih itu banyak. Saya lupa ada berapa seri, kalau nggak salah ada 6 ya, bahkan mungkin lebih, wallahu alam, bisa dicari ya, atau yang lain. Yang intinya anak-anak diajarkan tentang kalimat thayyibah ya. Nanti pun mungkin akan sedikit berulang ya untuk kata basmalah insya Allah. Contoh mungkin kalau kita bawa anak-anak kita ke saat apa, saat KE gitu ya, atau saat camping, kemudian mereka melihat pemandangan yang sangat indah, kita kita sambil ingatkan lagi eh, ciptaannya Allah ya, masya Allah indah sekali gitu ya. Bahkan sebenarnya tidak hanya ciptaan berupa pemandangan alam ya, diri kita pun sebenarnya bisa dijadikan bahan untuk merenung, untuk dialog keimanan ya. Cerita misalnya ada seorang yang mungkin dia harus dioperasi karena tidak buang air kecil gitu ya, selama seminggu sehingga harus dioperasi gitu ya. Oh ternyata Allah sudah, sebenarnya Allah sudah memberikan jalan, ada jalan keluarnya di situ gitu ya. Tapi ternyata qadarullah, Allah apa namanya, memberikan ujian gitu ya. Eh, ini kan jadi bahan juga renungan buat kita. Allah siapkan pintu masuknya, Allah pun siapkan pintu keluarnya kan gitu ya. Atau misalnya tentang apa, nikmat mata ya. Kalau ini bisa, kalau dalam pembelajaran tuh anak-anak misalnya tutup mata gitu ya. Kemudian nanti mereka disuruh mencari temennya gitu ya. Kita pakai suara gitu ya. Dia suruh menemukan dari sumber suara saja, pakai telinganya berarti kan. Coba kalau misalnya itu dibuka matanya, pasti kan lebih mudah gitu ya. Nah, di situ kan nanti kita bisa ngambil dua pelajaran sekaligus, bahwasanya oh ternyata Allah sudah memberikan mata pada kita, alhamdulillah. Dan fungsi mata itu ternyata ya buat melihat ya. Bersyukur banget ya kita sudah diberikan mata oleh Allah untuk melihat gitu ya, sehingga kita lebih mudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya. Atau kita juga mengucapkan alhamdulillah ya kamu bisa juara gitu ya. Juara apa? Sehingga tidak ada apa, sikap sombong ya, jumawa ya, ujub terhadap diri sendiri. Kalau atau mungkin buat kalau untuk anak yang level di atasnya karena pendakian misalnya gitu ya. Yuk kita bertakbir gitu ya. Ya memang lebih berat ya kalau bertakbir lagi sambil pendakian gitu, tapi ya kita ajarkan lah ya gitu ya. Sehingga di situ juga memupuk rasa apa, eh, tidak sombong ya, tentang bahwasanya saya kuat kok. Ternyata masya Allah untuk mendaki gunung itu butuh perjuangan gitu ya. Dan di situ itu kita butuh pertolongan Allah ya. Itu ya untuk di part yang hari ini gitu. Insya Allah nanti menurut kita lanjutkan di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.